Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Agribisnis yang beranggotakan Azra Nabila Nashwa, Cindy Husin, Delvi Dede Amalia, dan juga Sian Putri Kabiakan. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai kewirausahaan dalam agribisnis. Materi pembahasannya yaitu pengertian kewirausahaan agribisnis, bidang kewirausahaan agribisnis, imbalan kewirausahaan, tantangan berwirausaha, dan juga langkah-langkah berwirausaha. Pengertian kewirausahaan agribisnis yaitu wirausaha yang menggerakkan usaha bisnisnya dalam lingkup basis perkebunan, peternakan pertanian tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mulai dari subsistem hulu, tumbuhan hewan, agrobisnis pupuk, seperti perbenihan pestisida vaksin ternak, dan agrootomotif atau alsintan, inti, dan alat pertanian dan industri pendukungnya. Apa saja sih ciri-ciri kewirausahaan agribisnis? Ciri-ciri kewirausahaan agribisnis yaitu motivasi berprestasi, kemandirian dan kreativitas, pengambilan resiko sedang, orientasi masa depan. Selanjutnya yaitu komunikatif dan reflektif, kepemimpinan, perilaku instrumental, dan juga yang terakhir yaitu locus of control. Karakteristik wirausahawan sukses. Yang pertama, berusaha mencari peluang keuntungan termasuk yang mengandung resiko agak besar dan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan, terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja, serta pemupukan permodalan. Yang ketiga, yaitu selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Bidang kewirausahaan agribisnis. Yang pertama, usaha hidroponik. Yang kedua, menjual bibit unggul. Yang ketiga, budidaya tanaman hias. Yang keempat, usaha terarium. Yang kelima, budidaya lele. Yang keenam, usaha perah susu. Dan yang terakhir yaitu pengolahan limbah organik. Dalam berwirausaha ada imbalan yang didapatkan. Imbalan kewirausahaannya yaitu yang pertama imbalan berupa laba, yang kedua imbalan kebebasan, dan yang terakhir yaitu imbalan berupa kepuasan dalam menjalani hidup. Dalam berwirausaha, apa saja sih tantangannya? Tantangan berwirausaha yaitu yang pertama, peningkatan permintaan atas produk-produk agribisnis. Yang kedua, kondisi petani yang masih banyak terbelenggu, kemiskinan, dan serba keterbatasan. Yang ketiga, daya dukung sumber daya alam yang semakin terbatas dan tuntutan yang makin kuat terhadap kelestarian sumber daya alam itu. Yang keempat, ketidakpastian iklim dan iklim ekstrim. Yang kelima, kondisi berbagai hal yang mempengaruhi agribisnis perkembangan secara tidak linear. Dan yang terakhir yaitu implikasi berbagai tantangan itu kepada pendidikan agribisnis. Langkah-langkah dalam berwirausaha. Yang pertama, pelajari bidang agribisnis yang sesuai untuk kita. Yang kedua, deskripsi usaha yang detail. Yang ketiga, analisa pasar dan mengenal para pesaing. Yang keempat, fokus usaha agribisnis dan jasa perencana keuangan. Yang kelima, strategi tepat sasaran. Yang keenam, memaksimalkan teknologi dan kemajuan dunia digital. Yang ketujuh, menjaga kualitas dan kuantitas. Dan yang terakhir yaitu pencatatan keuangan yang terperinci. Studi kasus dalam materi kali ini yaitu petani secara umum masih berorientasi produksi, yaitu memfokuskan usahanya dalam budidaya tanaman. Untuk kemudian mereka menggantungkan harapan kepada pedagang untuk membeli hasil panen mereka. Sebagian petani memiliki orientasi ke arah bisnis,
senantiasa berubah mengikuti pasar dan melakukan kolaborasi dengan petani atau pelaku usaha lainnya, sehingga usaha mereka dapat bertahan dan bahkan berkembang. Di Kabupaten Majalengka, umumnya bertani mangga meneruskan usaha dari orang tua mereka, atau mereka bertani untuk mengikuti kebiasaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka bertani bukan disebabkan oleh adanya persaingan yang ketat di pasar, namun mereka bertani untuk mendapatkan penghasilan bagi kehidupan mereka. Perilaku kewirausahaan yang dilihat pada petani mangga di Kabupaten Majalengka yaitu: yang pertama, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani mangga di Kabupaten Majalengka sebagian besar adalah lulusan sekolah dasar, yang tentu pengetahuannya masih terbatas. Namun tentunya tingkat pengalaman usaha dan iklim usaha tani mangga di Kabupaten Majalengka sebagai sentra produksi mangga dapat mendorong petani menjadi lebih berkembang dalam usahanya tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan manajemen usaha tani mangga. Petani responden secara umum menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul. Hanya 5-10% petani yang menjual produknya langsung kepada konsumen. Alasan petani menjual hasil panennya kepada pedagang adalah lebih mudah, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar, dan pedagang masih merupakan keluarganya yang sudah biasa melakukan penjualan kepada pedagang tersebut. Petani mangga umumnya 90% masih merasa nyaman dengan kebiasaan ini karena risiko dalam proses pemasaran yang kecil. Mereka juga tidak mengemas buahnya karena memang pedagang tidak mensyaratkan hal tersebut. Yang ketiga yaitu berorientasi pasar. Petani responden menilai bahwa untuk saat ini belum perlu mengakses pasar yang lebih jauh, karena selama ini hasil panen mereka selalu terjual habis karena kebutuhan dalam negeri yang masih besar. Petani umumnya memiliki saluran pemasaran lebih dari satu, di mana petani ada yang menjual ke bandar 51%, pedagang pengumpul 44%, dan sisanya 5% menjual langsung ke pasar tradisional dan juga ke pasar modern. Solusi yang dari permasalahan tersebut yaitu: yang pertama, meningkatkan pendidikan di bidang usaha agribisnis, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kewirausahaan seseorang juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi pendidikan, maka wawasan dan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu kondisi akan semakin baik. Cara berpikir seseorang terdidik juga tentunya dapat mempengaruhi aspek kewirausahaan seseorang. Yang kedua yaitu dalam aktivitas bisnis, perilaku kewirausahaan dan kemampuan manajemen usaha merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling menunjang keberhasilan suatu usaha, di mana kerja keras dilengkapi oleh pengelolaan usaha yang baik akan menghasilkan kesuksesan dalam sebuah aktivitas bisnis. Maka dari itu perlu meningkatkan perilaku wirausaha yang pekerja keras dan pantang menyerah. Yang ketiga yaitu petani tetap harus mempersiapkan pasar alternatif agar nilai jual atau posisi tawar petani juga meningkat atau lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dalam aktivitas bisnis, perubahan sudah tentu pasti terjadi, termasuk dalam usaha tani mangga. Perubahan dalam bisnis diantaranya perubahan pasar, perubahan teknologi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Adaptasi harus dilakukan agar mereka dapat menghadapi perubahan tersebut dan menjadikan perubahan tersebut sebagai peluang untuk mengembangkan usaha petani. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kewirausahaan sangat diperlukan karena setiap petani memiliki potensi untuk mengembangkan diri. Di samping itu, setiap petani juga mempunyai kebutuhan yang selalu meningkat. Untuk itu, setiap petani akan berusaha memenuhinya secepat mungkin. Semakin cepat keinginan pemenuhan kebutuhan tersebut, semakin tinggi semangat kewirausahaan yang dibutuhkan. Terima kasih buat yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada materi tersebut menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.